Shalom, salam dalam damai kasih Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita mau mengingat kembali kelahiran Yesus Juru Selamat kita dan juga kasih-Nya bagi kita semua. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Kita akan pujian seorang anak telah lahir untuk kita. Terima kasih Tuhan, karena kelahiran-Mu itulah yang membuat kami memiliki pengharapan bahwa kami Tuhan tidak akan menjadi binasa. Kami orang-orang yang percaya kepada Engkau akan memiliki hidup yang kekal karena Engkau lahir Tuhan. Untuk suatu hari Engkau akan Tuhan naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua, orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Karena itu biarlah hari ini kami mau dengan penuh sukacita, walaupun di tengah-tengah keadaan yang belum memungkinkan kami untuk berkumpul bersama memperingati kelahiran-Mu, tapi kami mau bergembira karena Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah ada dan Engkau yang sudah mati bagi kami, bahkan lebih dari itu Engkau telah bangkit dan telah naik ke atas surga, dan yang hari ini ada bersama-sama kami sebagai Roh Kudus yang mempersatukan kami di dalam hati kami semua. Kami memulai ibadah ini Tuhan hanya bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita Kristus Yesus, Tuhan kita di kota Daud. Kemuliaan bagi Dia di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena itu, marilah kita bersukacita. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Sebab kesukaan dari Tuhan itulah kekuatan kita. Gita surga bergema.
bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus yang adalah Allah telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia. Karena kita, Ia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Karena itu, marilah kita belajar kepada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Dan biar pujian kepada Tuhan selalu ada di mulut kita, sebab Dialah Allah kita yang telah mengasihi kita, mengampuni kesalahan kita, dan menebus hidup kita dari lubang kubur. Ya Yesus, Engkaulah yang layak menerima pujian kami sampai selama-lamanya. Biarlah seperti palungan yang menjadi tempat bari Yesus dibaringkan, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kelahiran dan kasih-Nya di hidup kita. Seperti palungan
luar biasa apa yang Allah sudah perbuat bagi kami. Bagaimana Engkau sendiri datang kepada kami. Kami yang tidak berdaya karena kutuk dosa. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih anugerah yang membuat Yesus bisa datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Kami ingin Tuhan menyatakan segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan sebentar firman Allah kiranya membantu kami supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Bapa, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan-Mu. Kami tinggal dalam kerajaan-Mu selama kami di dunia ini, kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa, yang terdiri dari kuasa bukan hanya dari perkataan, sehingga kami terlindung dari segala dosa, dari kejahatan, dari pandemi, dan bahkan dari bencana apapun. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami, biar Roh Kudus membantu kami untuk mendengar firman-Mu dengan benar, menyimak dengan benar, memahaminya, dan menjadikan firman-Mu itu benar-benar kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Natal, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Natal di tengah pandemi ya, spesial banget ya tahun ini. Nggak akan ada duanya, mudah-mudahan tahun depan jangan masih ya. Natal tahun 2020 di Natal yang mungkin akan tercatat spesial dalam sejarah umat manusia di abad ke-21. Saudara, bagaimana rasanya ya Natal tahun ini? Apa masih ada sukacita? Saudara? Ya, kita akan kembali melihat tentunya ya pesan-pesan Natal yang originalnya ya, ketika malam Natal, yaitu ketika Yesus lahir di Bethlehem. Ada apa sebetulnya ya, dan bagaimana seharusnya kita hari ini keadaan kita. Nah, tetapi sebelum kita melihat ke sana, saya ingin kita melihat secara umum ya, sukacita secara umum ya, termasuk sukacita Natal yang secara umum lah ya, itu diekspresikan oleh umat manusia, baik yang Kristen maupun yang enggak juga ikutan. Artinya sukacita ya, kegembiraan, kesukaan yang dianggap sehat, wajar ya, yang bukan yang salah, yang sederhana, simple dan efektif ya. Itu seperti apa ya saudara, kita lihat gambar berikut. Nah, orang itu bersukacita ketika bisa apa saudara, bisa berkumpul ya, berkumpul sama keluarga, sama kerabat ya. Acara-acara seperti inilah sebetulnya yang menjadi spesial ya. Ngapain ngumpul? Ketemuan doang ya, makan bareng seperti itu ya. Makanya di hari-hari spesial itu kita yang jauh dari rumah akan pulang, mudik ya. Bahkan yang di luar negeri kalau Natal, kalau Lebaran atau Imlek pasti pulang ya. Kenapa? Karena harus kumpul. Dan inilah problem yang kita hadapi di masa COVID, yaitu kita nggak boleh berkumpul sebenarnya ya. Secara kata sederhananya nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya. Tetapi ya bersama dengan keluarga sebetulnya tetap tidak dilarang ya. Tidak ada larangan untuk seperti ini. Tapi masalahnya itu kumpulnya juga tetap sebetulnya itu yang menjadi biang masalah. Sehingga untuk bisa kumpul itu harus benar-benar
memastikan kita tidak sedang membawa bencana kepada orang yang kita kunjungi. Ya. Nah, saudara, sukacita yang dirasakan oleh umat manusia itu sangat kentara, yaitu ketika kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Bukan hanya keluarga, saudara, juga yang secara umum dirayakan adalah kumpul sama teman, ya, sama sohib-sohib. Acaranya apa sih? Ya nggak usah macam-macam, makan, kumpul makan cukup, ya, ngobrol-ngobrol, ya. Kadang-kadang ngobrolnya nggak penting juga, ya. Yang penting ketemu, makan gitu ya. Yang penting makannya, nanti makan di mana. Akhirnya menjadi penting makannya di mana, makannya enak apa enggak. Udah, makannya enak, kenyang, seneng. Udah cukup seperti itu ya. Simple, sederhana, efektif. Dan itu selalu ditunggu ya. Kapan lagi gitu ya? Kapan lagi acara seperti itu? Kenapa kapan lagi? Karena ngabisin duit, saudara ya. Ya, spesial nggak apa-apa keluar duit rada banyak ya. Kadang-kadang mungkin ngabisin gaji sebulan ya, hanya untuk makan Natal atau Lebaran atau Imlek. Nah, lalu apalagi saudara, sukacita yang secara umum harus dikerjakan, yaitu tadi kita udah nyebut, karena kita harus kumpul maka kita harus pulang ya, harus liburan, entah itu mudik atau acara bersama ya. Jadi udah kumpul nih, lalu kita mau kemana nih? Masa cuma makan doang, kan liburannya berhari-hari, akhirnya kita pelesir ya kan, pergi ke satu tempat bersama-sama. Di sana ngapain sih? Ya acaranya kurang lebih makan, tidur, santai, ya kan, menikmati rumah yang baru, yaitu hotel misalnya, pemandangan yang jarang dilihat, yang di gunung lari ke pantai, yang di pantai lari ke gunung, ya saudara. Ini tanggal 24 Desember harus liburan, ini lagi Covid loh, Jakarta lagi merah, ya. Di seluruh dunia lagi banyak yang lockdown. Ini lihat saudara, arus kendaraannya ini 842.000, ini lebih tinggi dari Natal 2019. Keren nggak? Ya, nggak takut Covid ya, karena naik mobilnya sendiri-sendiri katanya mungkin ya, jadi aman. Kenapa saudara ini penting? Karena kalau nggak ada seperti ini, nggak ada sukacita, nggak ada kegiatan bersama, ya, nggak ada menikmati kesenangan bersama, tidak ada sukacita. Jadi walaupun lagi Covid, ya tetap dibela-belain ya. Hari-hari ini saudara, sebetulnya kan pemerintah berusaha untuk mengurangi orang ketemu ya satu sama lain, di tempat-tempat wisata sudah dicegah untuk terlalu banyak dengan mengurangi hari cuti bersama, ya kan? Liburnya ini cuma 25 dan tanggal 1 ya kalau nggak salah ya. Tadinya libur cuti Lebaran dipindahin, tetapi dikurangin ya, dikurangin sampai kemarin itu hotel-hotel gitu ya, pengelola pariwisata itu pada marah. Tetapi mungkin hari ini kehibur ya. Ternyata orang-orang tetap liburan. Nggak tahu gimana ceritanya. Ya, harusnya nggak libur, tetap pada liburan. Bali kayaknya penuh nih, ya, puncak penuh. Nah, luar biasa saudara, karena saudara manusia butuh banget seperti ini ya. Jadi secara umum yang dibutuhkan orang-orang hari-hari ini ya, minimal sebetulnya, minimal itu kumpul bersama orang yang kita cintai ya. Kalau bisa makan bersama, ngobrol ya, ketawa bareng-bareng. Kalau bisa lagi ada kegiatan bersama, ya mungkin ada yang ada acara nyanyi-nyanyinya ya, nonton bareng lah, tadi liburan bareng-bareng, yang penting bareng-bareng, rame-rame gitu. Ini lagi Covid justru nggak boleh, tapi nggak bisa. Masa sendirian, ini saudara.
masing-masing di rumah masing-masing, di kamar masing-masing, kan nggak bisa, saudara. Walaupun virtual ya, bisa virtual, tapi beda, saudara. Ibadah virtual sama nggak dengan ibadah ketemuan begini? Susah, karena kumpul ini nggak bisa. Secara fisik kita butuh ketemu, gitu ya. Ngedengar suasana pelukan, ya kan? Melepas rindu, seperti itu ya. Karena itu Natal itu jadi identik seperti itu. Saudara, kita lihat aja, nggak ada beda ya. Natal, Lebaran, Imlek, kegiatannya hampir sama. Ya, yang beda mungkin cuma ritual-ritual ibadahnya. Hampir sama, saudara. Dan betul ya, kalau orang Jawa itu udah dari dulu yang orang mangan ngumpul. Jadi ngumpul ini bukan main-main. Itu adalah cara orang bersuka cita. Tetapi sebetulnya bukan ngumpul ya kan, makan juga penting gitu ya. Lalu ngapain? Sebab kalau saudara cuma ketemu dan tidak ngapa-ngapain juga nggak ramai. Males lah, nggak mau lagi gitu ya. Jadi akhirnya ketemu dengan siapa gitu ya. Ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, maka kita menjadi bahagia dan lalu kita bisa saling berbagi bagian. Mungkin ada acara ngasih kado ya, tukar kado, macam-macam lah ya, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan sukacita di antara kita gitu ya, saudara bersaudara, teman dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, makanya tidak aneh kalau kegiatan Natal dari tahun ke tahun di gereja-gereja pun seringkali diwarnai dengan kegiatan seperti itu. Ya, Natal itu harus beda, ada choirnya, paduan suaranya. Jadi kadang-kadang tujuannya bukan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhannya juga ya, tetapi supaya ada hiburan gitu ya. Ada drama yang lucu, harus ada konsumsi. Kenapa? Kenapa harus ada konsumsi? Tanda tanya kan? Karena orang senang waktu makan, minum. Ya, sudah ya. Apakah itu salah? Apakah itu sesuatu yang tidak baik? Saudara, kita lihat apa kata firman Tuhan ya tentang kesukaan yang dimiliki manusia di bumi. Menurut Pengkhotbah ya, di Pengkhotbah ada banyak sekali ayat, cukup banyak, diulang-ulang, dan ini membuat kita bisa menyimpulkan tentang sukacita seperti apakah yang dibutuhkan manusia selama hidup di bumi secara umum ya. Kita akan membaca ayat-ayat ini, saya akan membacakan ya. Saudara boleh ikut ya. Pengkhotbah pasal 2, ini saya nggak sebut ayat-ayatnya ya, saudara bisa baca. Ini mulai dari 2 ayat 24 sampai 25, nanti 3 ayat 9, 3 ayat 13, ayat 22a, lalu 5 ayat 17, 8 ayat 15. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Nah, saudara, makan, minum, bersenang-senang itu tidak ada yang lebih baik, kata Salomo, seorang raja yang diberi hikmat oleh Tuhan melebihi semua manusia yang pernah hidup, baik dulu dan nanti, ya. Dan ini benar, terbukti, ya. Salomo menjadi raja tahun 975 sebelum Masehi. Ini 3000 tahun yang lalu. Dia berbicara seperti ini, dan kita melihat hari ini masih relevan, masih sangat seperti ini. Apa sih yang membahagiakan manusia? Nggak ada lain. Makan, minum, bersenang-senang,
menikmati hasil jerih payah, ya, menikmati hasil kerja. Dan itu bukan sesuatu yang buruk karena itu adalah anugerah dari Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak diberi oleh Tuhan kemampuan untuk menikmati makanan, ya, karena sakit dan sebagainya, kita tidak akan bisa menikmatinya, ya. Jadi itu adalah karena Tuhan memberi. 39. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Tak ada yang lebih baik, ya, 2 kali disebutnya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah, bukan sesuatu yang buruk. Dari 2 kali disebut pemberian Allah, ya. 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia, tidak ada yang lebih baik daripada bergembira dalam pekerjaannya. Kerja capek lalu makan, minum, senang-senang, ya. Sebab itu adalah hak. Orang yang udah kerja itu boleh. Kalau yang gak kerja, ada ayat lain, jangan makan. Ya, artinya bukan begitu, saudara. Ada yang kerja. Kalau di rumah tangga salah satu minimal yang kerja, yang lain ikutan. Makanya yang ikutan harus tahu diri. Yang kerja ini, yang paling pantas boleh makan minum bersenang-senang, yang lain boleh ikutan tapi tahu diri, gitu ya. Tapi enggak sih, kalau kerja di rumah tangga itu hasil kerja bareng suami istri, ya. Jadi jangan, ya saya yang kerja, istrinya cuma nebeng. Enggak, istri juga kerja itu, ya, ngurus rumah tangga. Lihatlah 5 ayat 17. Yang kuanggap baik dan tepat ialah, ini keberapa kali sudah, kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek. Nah, di sini tambahin selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya yang baik dan tepat. Nah loh, saudara. Jadi saudara kalau pengen sukacita harus ngapain acaranya? Makan, minum, bersenang-senang. Tapi pakai duit sendiri, artinya kerja dulu maksudnya. 8:15, ya, ayat terakhir. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Ya, kesukaan di situ disebut. Nanti tadi di lagu itu sama, ya, kesukaan bagi dunia, ya. Kita ngomongin kesukaan nih. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan, minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payah seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Saudara, Salomo sudah ngomong 3000 tahun yang lalu dan sampai hari ini manusia butuh ini kebutuhan pokok dan manusia terus mencari. Enggak ada yang berubah. Manusia hanya bahagia kalau perutnya kenyang dan ada hiburan. Hiburannya di otak-atik, makanannya bentuknya di otak-atik, ya. Makanya bisnis ini selalu rame. Lagi Covid, makan minum tetap jalan, toh hiburannya yang susah. Ya, hiburannya yang mendek. Tapi hiburan ini tetap laku, yang online-nya laku, saudara. Tambah laku, booming, ya. Game laku banget selama pandemi. Karena orang butuh. Dia cari apa gantinya itu, ya. Acara-acara tontonan itu laku keras, ya. Gak bisa pergi, ya udah. Semuanya tidak harus. Ini menjadi keharusan. Tentu di dalam Tuhan tidak seperti itu banget, ya. Tapi kita ini lagi ngomong secara umum. Nah, saudara, jadi ini adalah sebuah kebenaran yang kita tidak bisa mengatakan itu sesuatu yang buruk, karena Alkitab mengatakan ini adalah anugerah. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar, tentu dalam batas-batas di mana orang menghitung penghasilannya, ya,
menghitung kemampuan, ya, tidak memaksakan diri, bertanggung jawab dengan orang-orang yang dia harus perhatikan dan sebagainya. Ya. Hiburan juga tidak boleh sampai menimbulkan masalah tentunya bagi orang lain. Nah, sekarang lagi COVID, tentu kita tahu ada tanggung jawab. Bukan nggak boleh liburan, bukan nggak boleh kumpul-kumpul di tempat keramaian, ya bioskop misalnya tetap boleh jalan. Bukan gitu. Masalahnya engkau dengan pergi, apakah mencederai orang lain ya karena kamu bawa virus itu ya. Balik lagi karena kita tidak boleh karena kita memiliki tanggung jawab ya untuk kelangsungan hidup. Nah, saudara, ternyata ya, nah pengkhotbah ini mengajarkan begitu banyak. Jadi tidak kita lalu ambil separuh-separuh, harus dibaca semuanya ya. Itu fakta bahwa kebahagiaan manusia itu diwujudkan lewat makan minum dan mencari kesenangan. Tetapi saudara, seperti waktu sekarang COVID ya, kesukaan yang kita miliki di bumi ya, next, itu sangat terbatas. Kenapa saudara? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita pengen bersenang-senang, pengen selalu bisa makan minum yang enak, tetapi ada masanya. Tidak bisa sering-sering. Makanya kan harus hari-hari spesial. Kenapa? Karena keterbatasan dana misalnya. Tidak bisa sering-sering kumpul karena kerjanya di tempat yang berbeda. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini adalah keprihatinan pertama bagi umat manusia yang lahir, yang hidup di bawah matahari, yaitu ada waktu untuk bergembira, yaitu waktu seseorang dilahirkan, tetapi ada waktu untuk bersedih. Jadi tidak bisa selalu gembira, yaitu waktu seseorang meninggal. Ya, dan kita semua akan meninggal. Itu sesuatu yang pasti. Dan ini dianggap tragis oleh pengkhotbah pasal 3 ayat 19 dan ke bawah saya bacakan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Saudara. Nasib yang sama menimpa mereka. Manusia dan binatang sama aja, sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Kita pengennya makan minum sehat selalu, bisa makan enak ya, bisa jalan sehingga bisa pergi liburan, tetapi ternyata tidak selalu bisa. Karena badan ini dari debu dan akhirnya harus kembali kepada debu. Enggak ada beda dengan binatang. Betapa tragisnya hidup manusia. Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Wah, supaya kita bisa senang-senang, kita bisa banyak makan minum yang lebih enak lagi, pergi ke restoran yang belum pernah kita coba. Itu kita harus pinter, kita harus sekolah yang tinggi-tinggi. Tapi ternyata saudara, nasib orang yang sekolah dan tidak sekolah itu sama aja. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Semuanya menjadi begitu terbatas. Semua usaha jerih lelah manusia itu tidak bisa maksimal, tidak bisa membuahkan seperti yang diharapkan oleh manusia. Kita pikir ya kalau pinter, kalau kita pikir kalau
banyak belajar. Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena toh semuanya mati. Dan sesudah mati kita pikir kita akan dikenang. Tidak, saudara. Orang pelan-pelan akan melupakan. Jadi yang bodoh sama yang pintar sama aja. Sebetulnya enggak juga, tapi ya tidak banyak lah orang-orang yang terkenal ya, yang dikenal. Hanya nama-nama tertentu. Nah saudara, sukacita kita sebagai manusia itu sangat terbatas, ya, sedikit. Mungkin kalau kita ngitungnya dari berapa banyak makan minum yang istimewa, berapa banyak hari kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, itu lebih sedikit ketimbang hari-hari biasa, gitu kan. Hari-hari di mana biasa aja. Benar gak? Artinya bersukacitanya itu sangat sedikit. Nah, tetapi lalu Natal ini ada pesan yang istimewa, saudara. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang ketika Yesus lahir di kandang Betlehem? Kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa saudara? Kesukaan besar, bukan kesukaan kecil, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oh, ini mah untuk bangsa Israel, nanti dulu. Bahasa Inggrisnya itu jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang akan terjadi untuk semua orang. Jadi semua bangsa itu artinya semua orang, bahkan sampai hari ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala itu di-expand dengan kata untuk semua orang. Yesus lahir di kandang Betlehem, itu dampaknya adalah semua orang yang tentunya yang menerima Yesus sebagai juru selamat itu akan menerima sukacita besar. Nah, tentu saudara, sukacita ini haruslah memang besar. Lebih dari makan minum dan bersenang-senang. Lebih dari acara-acara yang bisa dinikmati oleh manusia di bumi. Apakah sukacita besar itu? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahasa Inggrisnya, karena hari ini di kota Daud, yaitu Betlehem, seorang juru selamat telah lahir untukmu, yang adalah Mesias dan Tuhan. Malaikat sendiri yang ngomong bahwa yang lahir hari ini adalah bukan manusia biasa. Dia adalah juru selamat dunia, ya. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Orang Israel itu udah tahu siapa Mesias. Seperti apa kalau nanti dia memerintah, itu ada saudara di Yesaya, ya, di Mazmur. Itu sangat jelas seperti apa. Dan memang benar kalau dia datang, wah, sukacita besar. Sebab apa? Sebab raja ini mampu membuat manusia di bumi bisa makan minum tiap hari, ya. Mungkin dalam gambaran bangsa Israel bisa bebas dari penderitaan, terutama dari penjajahan bangsa Roma waktu itu. Dan dia adalah Tuhan, dan ini membuat lebih kuat lagi. Wah, ini bukan manusia biasa. Dia adalah manusia sekaligus Tuhan. Siapa memberitakan? Malaikat, saudara. Kalau saudara ditekan oleh orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, karena Yesus nggak pernah ngomong akulah Tuhan, sembahlah aku. No, malaikat yang mengatakan. Yesus waktu masih bayi pun Yesus itu adalah Tuhan. Saudara tidak usah ragu, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dia menyatakan diri sebagai bayi, sebagai manusia 100% yang dikandung persis sama seperti kita dikandung dalam rahim seorang ibu, seorang perempuan, ya. Dan lalu lahir menjadi bayi, prosesnya persis seperti kita. Allah turun
jadi manusia. Dan kita tahu semua, saya tidak akan menjelaskan kenapa harus begitu, tujuannya untuk apa. Tentu sekarang di pertanyaan, oke lah, Yesus memang sudah datang menjadi manusia, dia sudah menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Lalu sukacita besarnya apa? Sampai hari ini kita nggak melihat. Mungkin saudara mengatakan begitu. Oh enggak, sukacitanya dalam Roh Kudus. Sukacitanya bukan dari dunia ini. Oke, kalau saudara mengerti, puji Tuhan. Tetapi mungkin banyak orang bertanya, apaan sih sukacita besar itu? Apaan sih? Yesusnya mati, lalu bangkit memang, tetapi pergi ke sorga, tidak menjadi raja. Yang dijanjikan bahwa akan memerintah dengan keadilan, akan membuat adanya perdamaian di seluruh muka bumi, belum kita lihat. Kalau itu terjadi, ya sukacita besar, tetapi kan kita nggak lihat hari ini. Nah, tentu pertanyaan itu harus dijawab ya. Saudara, di Ibrani pasal 2 ayat 13b ya, kita akan menemukan jawaban. Kenapa Yesus yang kata malaikat ini diberikan sehingga orang yang manusia yang percaya menyambut Yesus sebagai juru selamat akan mendapat sukacita besar. Ya, kenapa Yesusnya harus mati? Kenapa dia harus jadi manusia yang lemah, yang bisa dibunuh? Jawabannya, saudara, tentu kita sudah ngerti sih, tetapi kita perlu ayat-ayat yang menegaskan. Ibrani 2 ayat 13 mengatakan, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Yesus memang mengatakan, karena anak-anak itu, kita manusia adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, sama dengan kita, darah dan daging, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka mengalami sebagai manusia bagaimana hidup, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, Yesus harus jadi manusia, benar-benar manusia, terdiri dari darah dan daging sama seperti kita, supaya Yesus bisa menyerahkan nyawanya, supaya darahnya bisa ditumpahkan, karena hanya dengan cara itulah kuasa atas maut yang dipegang oleh iblis itu bisa dipatahkan. Sehingga kita semua yang bertanya-tanya, manusia yang melihat betapa gelapnya kematian, ya, betapa kematian itu membuat kacau kehidupan, makna hidup, ya, membuat Raja Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Semua usaha jerih lelah kita itu enggak sebanding dengan yang kita dapat, karena kita harus mati. Itu dipatahkan, saudara. Manusia dengan kematian Yesus, kita tidak lagi takut kepada kematian. Itu sukacita besarnya. Oh, jadi sekarang kesukaan kita itu bisa diekspan sesudah mati. Kalau selama kita tidak melihat ini, kesukaan kita ya selagi hidup, bahkan selagi masih kuat gitu ya. Kalau udah makan gak enak, udah kaki udah gak bisa jalan, ya udah tamat, saudara. Gak ada lagi sukacita. Tetapi Yesus datang menyerahkan nyawanya, sebab dengan kematian maka kuasa maut, ketakutan, kegelapan, ada apa di balik kematian itu dipatahkan. Oh, tidak ada lagi ketakutan, yang ada adalah hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, kita akan memperoleh tubuh yang baru, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Inilah sukacita besar, saudara. Kita tidak akan mati, tetapi kita akan tetap hidup
selama-lamanya. Karena kita akan mengenakan tubuh yang baru yang tidak dapat mati dan tidak dapat binasa. Kita bersedih dan kita terus berusaha selama COVID ini supaya jangan kena COVID. Sebab tubuh ini akan menyusahkan kalau kena COVID. Ya. Jangan sampai mati, karena kalau sampai mati, yang ditinggal mati yang kasihan. Tetapi Yesus sudah datang, maut tidak lagi harus kita persoalan. Makanya saudara, kita yang percaya sebetulnya tidak boleh begitu takut kalau Tuhan izinkan kena COVID. Saudara, ternyata ya, kenapa banyak orang meninggal ketika terserang COVID? Itu lebih banyak karena secara psikologis itu takut. Dengan rasa sesak, itu tidak lagi mampu berjuang. Sedangkan daya juang karena keyakinan akan sembuh, atau keyakinan bahwa kematian itu tidak menjadi masalah, itu justru akan menyembuhkan. Makanya di dalam Kristus itu saudara, kalau saudara belum waktunya, saudara tidak akan meninggal walaupun kena COVID. Jadi kalau saudara meninggal, saudara haruslah meninggal dengan tenang, dan saudara sudah tahu bahkan mendengar Yesus berkata, anakku waktunya pulang. Jadi COVID itu hanya cara saja. Bagi kita itu tidak ada masalah, mau caranya seperti apa, ya. Meninggal itu nggak masalah, mau dengan cara naik pesawat meledak atau jatuh masuk jurang, no problem saudara. Karena kematian yang mereka sudah dialami oleh para rasul, ya. Bagaimana mereka dibakar misalnya seperti Polikarpus, ya, matinya dibakar dan sebagainya. Tidak masalah saudara. Tetapi yang penting waktu kita menghadapi kematian itu kita bersama Tuhan dan kita tersenyum. Bukan dengan stres luar biasa sehingga akhirnya saya lupa sebutnya ya. Jadi ada badai di dalam tubuh saudara, ya. Peperangan melawan virusnya menjadi kacau, ya, berlebihan, itu menimbulkan kematian. Nah ini saudara, ini sukacita besar sebetulnya. Walaupun mungkin nggak ada cara untuk berlatih, ya, saudara, kecuali saudara diberi kesempatan berkali-kali menghadapi maut, akhirnya mungkin jadi mampu. Tetapi kalau kita tidak pernah mungkin rada susah. Tetapi ya inilah kita harus menyadari bahwa kita tidak lagi takut dengan kematian. Ini sukacita besar. Tetapi memang dengan kata lain bahwa sukacita yang berkelanjutan itulah yang besar, ya. Jadi saudara harus sabar karena sebelum saudara mati dari tubuh ini, sukacita besar itu belum ada, belum bisa kita nikmati. Ya, nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang pasti tidak terbatas lagi, ya. Ayat-ayat berikutnya akan menjelaskan, saudara. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 3 saya ambil dari Pengkhotbah, ya. Tadi kesenangan manusia itu tidak ada yang lebih baik, hanya itu, hanya satu-satunya, saudara. Makan, minum, bersenang-senang, udah. Tetapi kesusahannya banyak. Pertama adalah ada waktunya untuk segala sesuatu, ya. Ada waktu untuk merombak, pasal 3 ayat 3. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Artinya saudara, nggak bisa terus menerus, ya. Merombak, ngebangun terus, ya capek dong, ya. Sudah dibangun, pengen dirombak, gitu ya, saudara. Saudara, untuk kita dapat menikmati hasil kita harus bekerja. Nggak bisa hasilnya dulu, dapat hasilnya terus tanpa bekerja, nggak mungkin. Saudara harus kerja. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu gajian. Jadi semuanya itu dengan jerih lelah, ya. Ada waktunya bercapek-capek, ada waktunya bersenang-senang. Perhatikan saudara, ada waktu untuk bersenang-senang, ada waktu untuk kumpul, ada waktunya menahan diri untuk kumpul,
berkumpul. Ada waktunya kita bisa mudik, ada waktunya saudara nggak bisa mudik. Kiranya menghibur saudara yang hari ini nggak bisa mudik. Ya, teman saya di Australia banyak nggak bisa pulang. Bukannya nggak bisa, sebenarnya bisa. Tapi kalau saudara pulang ke Indonesia, ya di Indonesia juga harus 14 hari di karantin, mungkin di mana, ya. Lalu saudara pulang ke Australia, di karantin lagi 14 hari. Jadi saudara akan hilang waktu sebulan. Tidak bisa menikmati apa-apa di Indonesia, lalu di Australia pulang lagi nanti gitu. Jadi kalau nggak punya waktu banyak nggak bisa. Kalau cuma punya waktu 1 bulan setengah, saudara cuma punya 2 minggu yang senang-senangnya, 1 bulannya memble, saudara ya. Mendingan tetap nggak pulang. Akhirnya teman-teman saya nggak pada pulang ya. Biasanya tiap tahun pulang ya. Ada waktunya. Sekarang ya ketemu Bapak Gembala, ketemu orang tua, pengennya mah dipeluk ya Natal gini ya, nanti selamat Natal. Tapi mungkin harus menahan diri. Ya, jangan dipeluk dulu. Ya saudara, ini sudah ada ayatnya ya. Nah, itulah kesukaan kita di dunia begitu terbatas, lihat-lihat waktunya, ada musimnya. Enggak bisa selalu bisa, enggak selalu bisa. Tetapi, saudara, Wahyu pasal 14 ayat 13, ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati, ya, yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saudara, di dunia ini apa-apa tuh harus capek, ya, harus bekerja, harus usaha, dan kadang-kadang nggak ada hasil, ya. Tapi kalau ada hasil kita baru bersuka cita. Tetapi kalau kita sudah mati di dalam Tuhan, kita tidak lagi usah berjerih lelah. Jadi saudara, sukacita besar yang dijanjikan oleh Tuhan melalui kematian Yesus adalah yang kedua adalah kita bisa istirahat nanti. Kita tuh nanti cara bersukacitanya bukan dengan kerja capek lagi. Sabari ada musimnya dan ada musim COVID-nya di mana semua hasil kerja ditabung ya. Kalau di Amerika itu orang-orang nabungnya banyak ya. Karena nggak bisa kemana-mana. Orang Amerika itu doyan belanja, saudara ya, doyan belanja, doyan main. Jadi makanya Amerika itu nomor 1 belanjanya ya, semua jualannya ke Amerika. Di Wahyu itu wanita, siapa? Wanita, ya itulah ya, Wahyu pasal 17. Semua tuh laku jualan ke Amerika. Karena Amerika segala dibeli ya. Segala hiburan laku. Sekarang mereka yang masih punya duit itu nabung ya. Sabari nggak bisa dibelanjain. Saudara, di balik kematian kita di dalam Tuhan adalah hari istirahat ya. Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Kita umat Allah menunggu hari perhentian. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, ini nanti ada ceritanya siapa yang tidak bisa masuk perhentian ya, dilukiskan dengan bangsa Israel yang tidak bisa masuk Kanaan karena telah 10 kali tidak taat kepada Tuhan selama di padang gurun ya. Kita pun harus belajar nanti saudara. Ini adalah sukacita besar kita nanti di kehidupan yang akan datang itu enggak kerja. Tetapi ya senang-senang terus ya. Jadi sukacitanya besar banget saudara ya. Bayangin ya. Tapi wayana sabar. Karena saudara hari perhentian ini belum sekarang. Ya. Belum, Allah masih bekerja ya, masih banyak pekerjaan di bumi. Kesukaan besar terakhir ya.
Mungkin sebetulnya lebih dari terakhir, tetapi ini yang akan saya sampaikan berdasarkan penjelasan pengkhotbah. Seperti apakah fakta kehidupan manusia di bawah matahari? Tidak mungkin sukacita besar. Sukacitanya sangat terbatas dan sangat musiman dan banyak gangguan, saudara. Tidak mungkin manusia benar-benar sukacita. Tidak ada sukacita besar di bawah matahari. Saudara, di bawah bumi dan langit, di bawah langit yang lama ya. Harus nunggu langit dan bumi yang baru. Pengkhotbah 3:16, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Namanya pengadilan, tetapi di pengadilan orang mengalami ketidakadilan. Benar kan saudara? Inilah membuat orang sulit bersukacita. Kita menjadi serba takut waktu urusan hukum. Wah, di Indonesia saudara jangan sampai berurusan hukum. Kalau ada masalah nggak usah ke pengadilan, habis duit saudara. Mendingan berdamai saja, diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, namanya juga berdamai saudara. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya, yang nggak usah keluar duit jadi keluar duit, karena apa? Supaya selesai. Bagaimana bisa sukacita besar, saudara? Ya. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi, saudara, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menjamin kita akan mendapat tindakan perlakuan yang adil, yang fair. 4 ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan. Ada penindasan terjadi di bawah matahari. Lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas. Dan tak ada yang menghibur mereka. Kenapa? Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Kalau saudara ketemu orang, teman saudara, yang mengalami masalah dengan pemerintah atau orang yang punya koneksi dengan pemerintah, dengan tentara, dengan polisi. Waduh, saudara, kasihan. Pasti nggak bisa apa-apa ya. Kami punya kenalan baru di tahun ini. Bagaimana dia sejak masih SMA sudah bisnis ya. Meneruskan usaha bapaknya, lalu dia bisnis pertambangan, menjadi sangat kaya. Lalu satu hari karena kesandung urusan sama orang yang kenal Kapolri apa ya, lupa lagi lah, pokoknya pejabat tinggi, kena tipu, habis semua, bangkrut. Dia lawan pakai pejabat lagi, kalah. Ditindas habis, nangis darah, tetap nggak bisa balik duitnya, dia harus merangkak lagi, ya. Tapi dengan cara itu dia bertobat, dia bilang dia ketemu Yesus, ya puji Tuhan, saudara. Itulah jadi saudara di bumi ini mau senang apa sih, ya? Kalau kita banyak duit, lalu ada pejabat yang bisnis kita maju, lalu pejabat ada yang, ayo dong saya ikutan dong, pengen ikutan menikmati. Bisnis saya investasi, tanam duit. Saudara berani nolak, itu masalahnya nanti ngeri loh. Tapi kalau diterima, untung kita juga nanti jadi tinggal sedikit mungkin. Dia yang, di dunia ini saudara, makanya kita perlu benar-benar dekat dengan Tuhan. Supaya kita jangan jatuh ya, salah jalan, lalu harus mengalami hal seperti ini. Saudara, dunia seperti ini, saudara. Amerika ada banyak orang-orang kaya di sana yang katanya dengan kekuasaan uang, saudara, itu bisa mempengaruhi begitu banyak kebijakan politik ya, di Indonesia, di negara-negara yang berkembang. 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita tahu bahwa untuk kita menikmati kesenangan di dunia, kita harus punya penghasilan. Kita harus menghasilkan uang. Dan karena semua orang tahu, semua orang berlomba-lomba untuk mendapat lebih banyak. Semua orang bisa senang dan tidak puas dengan sedikit uang. Kekayaan itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Semua berlomba, saudara. Semua cinta uang, semua ingin paling banyak. Inilah kesengsaraan manusia. Inilah keprihatinan.
Kenapa kita tidak bisa bersama-sama menikmati kesenangan ini di bawah bumi? Tidak bisa, karena manusia ternyata serakah. Oke, ini persoalan yang besar yang membuat sukacita kita merosot ke titik paling bawah. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ini juga persoalan yang sangat pelik, saudara. Pembiaran. Hukum ya bagus hukumnya, tetapi tidak ditegakkan. Saudara. Makanya mana bisa bahagia? Mana bisa menikmati kesenangan dengan tenang, saudara? Karena orang-orang jahat selalu ada berkeliaran dan mencari-cari kesalahan dan mencoba membuat perangkap-perangkap. Ya, polisi, jaksa, hakim, mereka sepertinya bersekongkol membiarkan orang-orang jahat berkeliaran. Gereja, kita yang buka gereja di rumah tidak bisa tenang. Walaupun punya Tuhan ya. Nah, kenapa tidak bisa tenang? Memang begini di dunia ini, saudara. Ada perbuatan jahat yang tidak dihukum. Pemerintah tidak menegakkan hukum, tidak menegakkan kebenaran. Puji Tuhan kalau negara kita presidennya menegakkan hukum, tetapi penegak hukumnya bagaimana? Ya? Tetap saja sulit. Dan yang terakhir, saudara, Pengkhotbah 9 ayat 3, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Nah loh, saudara, kita tahu ya, kita semua adalah manusia yang berdosa. Dari hati ini, ketika belum mengenal Tuhan, ketika belum dipertobatkan, ketika belum ada firman yang masuk, ketika belum ada manusia baru, penuh dengan kejahatan, ya, dan kebebalan. Dan sesudah lahir baru pun sudah masih ada kebebalan. Ya. Manusia lama masih kita turutin, itu kebebalan. Sudah. Ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi saudara, persoalan yang sebetulnya dengan pernak-pernik bermacam-macam yang membuat kesukaan, sukacita manusia di bumi tidak pernah bisa menjadi besar. Bahkan sangat kecil dan seringkali menjadi sangat kecil. Itu karena memang dosa, saudara. Kejahatan yang dibiarkan. Tidak ada seorang raja yang memerintah dengan adil, menegakkan kebenaran, yang berani ya membela orang yang benar dan menghukum orang yang salah. Makanya dunia ini kacau, saudara. Tidak mungkin manusia bisa bersukacita. Tetapi 2 Petrus 3 ayat 13, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saya tidak akan uraikan banyak mengenai pemerintahan yang dinantikan, langit dan bumi yang baru. Tetapi saudara nanti baca di rumah gambaran ya tentang nanti kalau Yesus memerintah sebagai raja. Mesias ini benar-benar memerintah atas bumi, ya. Kalau saya mempunyai pandangan kerajaan 1000 tahun itu bakal ada. Jadi itu belum langit dan bumi yang baru, saudara. Tetapi Yesaya pasal 11, Yesaya pasal 65 yang saudara bisa lihat sebentar, itu gambaran tentang seperti apa kalau Yesus memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan lalu langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi kematian tentunya ya saudara, di mana dosa benar-benar sudah. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun itu manusia nanti di ujungnya itu masih berbuat dosa ya. Sebagian besar manusia yang masih hidup. Nah itu tidak terlalu kita akan pelajari mendalam karena sangat sedikit data. Tetapi ini gambarannya ada ya. Yesaya pasal 11 saya bacakan dengan cepat. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai berapa nanti ya? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini berbicara tentang Yesus.
Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini Yesus sendiri mengakui hari ini digenapi gitu ya. Ketika Yesus berbicara di sebuah sinagog, roh Tuhan ada pada ini digenapi ya. Ini ada berita tentang Yesus. Ya, kesenangannya, kesenangan Mesias ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi, perhatikan, dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Pemerintahan Yesus adalah pemerintahan yang adil, benar-benar adil, 100% adil. Ayat 4, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas ya. Di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Yesus akan menghukum orang-orang bersalah. Dia akan memerintahkan ajudan pengawal-pengawalnya untuk menghukum tanpa ragu-ragu, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Orang-orang yang pantas dihukum mati akan mati. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Dijamin Yesus tidak akan pernah menyimpang kalau Yesus memerintah. Jadi ini adalah masa depan kita semua. Ayat 6 mungkin ini yang sedikit kita bisa berhayal, walaupun saya tidak berani menjelaskan terlalu banyak. Serigala akan tinggal bersama domba. Serigala doyannya makan domba loh. Serigala akan tinggal sama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Berarti singa doyan rumput nanti ya. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya, anak lembu dan anak beruang akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau Yesus memerintah, semua orang akan kenal siapa Yesus. Semua orang akan dididik supaya tahu siapa Yesus, ya. Tidak perlu lagi diinjili, akan ada sekolah-sekolah mungkin, ya. Semua harus sekolah pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Allah. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, tapi itu nanti saudara. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, sedikit lagi, Yesaya 65 ayat 20 sampai 25 ya, ini melengkapi. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Jadi dunia kedokteran akan menjadi sempurna, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Oh, saudara, umur berapa? Umur 100 masih muda. Saudara bisa membayangkan seperti apa kalau Yesus memerintah? Ya, ada begitu banyak perubahan mengenai segala sesuatu. Sukacita besar. Ini seperti mimpi, saudara. Tetapi kita menanti-nantikan ini, kita ingin melihat ini ya. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah, ya, tetap bikin rumah, mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Jadi tidak ada yang namanya orang menindas, merampok, ya. Mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Apa yang saudara kerjakan, saudara semua dapat maksimal, ya, 100% hasilnya buat saudara. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Begitu dekatnya Tuhan, begitu responsif ya saudara. Kita mah sekarang pakai online susah ya, kaum pria online kadang-kadang susah connect-nya ya. Ngomong belum tentu kedengeran. Yesus nanti kita berdoa, kita bicara, sebelum ngomong Yesus sudah tahu. Ketika mereka sedang bicara, aku sudah mendengar.
Begitu pemerhatian raja kita ini ya nanti ya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi saudara, Yesus memang harus datang menjadi manusia. Tugas pertama adalah menebus kita dari dosa dan dari kematian. Dan itu sudah terjadi. Sudah selesai ya saudara, tugas pertama. Dan kita yang mau percaya ya kepada arti dari kematian, arti dari kelahiran Yesus. Kemarin saudara Ahau ya membagikan satu artikel di grup WhatsApp bahwa Yesus itu lahirnya atau ditaruh di palungan itu persis sama dengan anak domba yang menjadi korban sembelihan buat bait Allah. Saya pikir itu masuklah ya sesuai firman. Jadi bayangkan saudara, kenapa Yesus itu harus tidur di palungan ya, yang adalah tempat bayi-bayi anak domba yang akan disembelih di umur setahun itu ditaruh. Jadi benar-benar Yesus itu datang ke dunia itu dari awalnya memang untuk disembelih, ya. Dan kita yang mengerti ini adalah luar biasa, karena inilah gerbang pertama, ya, di mana membebaskan kita dari dosa dan kematian. Jadi saudara, dengan jalan demikian maka kita tidak perlu lagi berjerih payah untuk bisa masuk ke dalam perdamaian dengan Tuhan dan lalu menikmati hidup yang kekal, di mana Yesus sendiri nanti akan memerintah sebagai raja, baik di kerajaan 1000 tahun maupun di kerajaan sorga yang abadi. Saudara, ini semua dengan pemahaman kita, maka sukacita kita sebetulnya memang sudah besar, walaupun dalam iman, dalam pengharapan. Oke? Karena itu saudara, dengan memahami firman, dengan memahami apa yang dikatakan oleh pengkhotbah tentang kehidupan di bumi memang seperti ini. Ya. Sukacita kita kecil saja, ya. Tidak berarti kita harus bersedih-sedih, tidak boleh menikmati makan minum dan kesenangan-kesenangan, itu adalah anugerah. Tetapi ingat, jangan cari lagi di situ. Sebab ini terbatas. Kita tidak bisa selalu dapat. Dan buktinya sekarang, ya. Dan mungkin sampai tahun depan masih ya. Amerika baru bisa semua dapat vaksin bulan Agustus. 250 juta orang. Indonesia 280 juta mungkin. Kapan semua dapat vaksin? Belum tentu bulan Desember tahun depan, saudara. Ya, sebagian mungkin saya katanya kalau hamba Tuhan itu bisa dapat duluan. Tetapi apa gunanya kalau anak dan istri saya bulan Desember dapat, ya saya misalnya bulan Maret. Ya tidak nyaman lah ya, jadi lagian dapat vaksin itu belum tentu tidak ketularan lagi katanya. Mungkin cuma 3 bulan. Semuanya masih belum jelas. Artinya sukacita kita kalau berdasarkan yang dunia sediakan itu ya sudah, bersabar. Sabar ya. Sabar sampai dapat vaksin. Jangan kita seperti begitu haus ya. Ingat ya, sukacita besar itu bukan sekarang, ya, tetapi kita sudah dijamin, ya. Semua yang kita dengar perbuatan Allah ini itu adalah prosesnya yang membawa kita kepada kepastian di masa depan. Jadi sebagai akhir, sukacita inilah memang besar, tetapi sukacita di dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12 kita akan membaca bersama-sama sebagai penutup. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah saudara, walaupun kita hanya baru melihat dalam bentuk pengharapan. Tetapi pengharapan yang diberikan Tuhan adalah pengharapan yang pasti, ya, tidak perlu kita ragu. Sementara itu, selama kita belum melihat wajah kekasih jiwa kita muka dengan muka, sabarlah, ya. Sabarlah
selama di dunia ini memang akan seperti ini, ya, seperti yang kita sudah belajar. Dan dalam sepanjang itu bertekunlah dalam doa, berjaga-jagalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita semua masuk dalam doa. Kita akan naikkan pujian dengan pemahaman, ya. Pujian ini waktu saya renungkan, ya, kata-katanya kesukaan bagi dunia loh. Tentu kalau kita nggak ngerti ya nggak ada. Ya, kesukaan itu apa sih? Ya makan, minum dan bersenang-senang. Tetapi dengan pemahaman yang baru kita mengerti bahwa kesukaan yang dimaksud adalah kesukaan yang berlanjut, ya, di masa depan. Tentu saja hari ini kita bisa menikmati sukacita yang diberikan Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu bonus-bonus yang lain. Tetapi saudara, sukacita besar bahwa Sang Mesias nanti akan bersama-sama dengan kita memerintah, itu ada di masa depan. Tetapi itulah yang menjadi sukacita besar, bahwa kita pasti akan melihat dan mengalaminya satu hari. Sukacita yang dunia kenal, sukacita besar yang diberitakan oleh malaikat adalah sukacita yang berawal ketika Yesus lahir di kandang Betlehem dan berlanjut sampai kekekalan. Oleh karena itu, kesukaan ini memang untuk semua orang, semua yang akan mengalami kematian tubuh, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus yang mau datang sebagai manusia, kita tidak lagi mati, tetapi dibangkitkan dan menerima tubuh yang baru. Karena dosa-dosa kita sudah ditebus, tidak ada lagi penghukuman yang akan dijatuhkan Allah kepada kita, tetapi kita bahkan diangkat menjadi anak-anak, menjadi Yesus yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Menjadi keluarga Allah. Bayangkan begitu besarnya, betapa mulianya sukacita Natal ini. Karena
selain masa depan di balik kematian, selain kerajaan yang adil dan benar yang kita akan melihat suatu hari, kita juga menjadi keluarga. Tuhan pencipta, kita ciptaan, Tuhan mengangkat kita menjadi keluarganya. Apa yang kurang dari itu? Betapa besar sukacita ini, betapa besar masa depan, betapa indahnya hari-hari yang menanti kita. Tidak lama, saudara, tidak lama, apalagi kalau saudara umurnya sudah banyak. Sukacita saudara harus lebih besar. Kenapa? Karena sudah semakin dekat saudara akan bertemu Sang Raja. Sementara kita yang masih muda, ayo saudara perkuat terus iman saudara, supaya hari-hari yang sebetulnya tidak panjang karena dibanding kekekalan, tetapi hari-hari yang cukup panjang itu tidak membuat saudara tersesat dan lalu saudara malah mengejar sukacita dunia yang berlebihan, sehingga saudara akhirnya kehilangan sukacita yang dijanjikan itu, kehilangan janji keselamatan itu karena saudara tidak menghargainya. Jangan sampai itu terjadi. Mari saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita pelihara. Pengharapan akan menerima semua janji-janji Allah itu adalah pengharapan yang terlalu mahal. Sukacita yang menantikan kita itu terlalu besar dan terlalu agung untuk kita tidak nanti-nantikan. Mari kita bersukacita di dalam pengharapan yang besar ini dan bersabar di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bersukacita saudara-saudara dan bersabarlah sementara kita menantikan hari itu tiba. Kita naikkan sekali lagi bagian keduanya. Hai dunia, hai dunia, bergembiralah dan sambutlah Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu besar, ya Tuhan, tetapi Engkau rela merendahkan dirimu, menghinakan dirimu menjadi manusia seperti kami, menjadi darah dan daging, supaya Engkau bisa menyerahkan nyawa. Dan Engkau memang sudah menyerahkan nyawamu. Engkau sudah memberikan darahmu untuk menyucikan kami, untuk mempersembahkan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Bapa, sehingga kami diperdamaikan dengan Bapa, sehingga kami tidak lagi takut bila tubuh ini harus kami tanggalkan, karena kami boleh menghadap Sang Pencipta kami dan tinggal bersama-sama, bahkan diangkat sebagai keluarga-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita ini biarlah kami boleh pahami dan boleh kami bersabar, karena memang kami harus menunggu. Kami akan melihatnya di masa depan, tetapi itu tidak lama, ya Tuhan. Kami sudah melihat hari-hari berlalu begitu cepat, dan kami tahu adalah perlu kami bersabar sedikit lagi waktunya. Tuhan, marilah Tuhan terus berjaga-jaga di hati kami. Marilah Tuhan Engkau bertata di hati kami, memerintah. Sekalipun kami belum melihat kerajaan-Mu, tetapi Engkau adalah Raja kami. Raja di masa depan, Raja yang pasti, karena itu Engkau sudah menjadi Raja sejak sekarang juga. Engkau yang memberi sukacita. Kami tidak memperoleh keadilan di bumi,
Tetapi kami tahu Engkau adil. Segala sesuatu yang kami alami di bumi, Engkau memperhitungkannya. Karena itu kami rela untuk tidak mencari keadilan di bumi. Sebab semua ketidakadilan akan menjadi upah kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami tidak lagi mengukur sukacita kami dengan seberapa banyak makan minum yang dapat kami nikmati dan seberapa banyak kesenangan yang bisa kami rengguk dari waktu ke waktu. Biarlah kami boleh merelakan hari-hari yang hilang, pesta-pesta yang tidak dapat kami kunjungi, liburan-liburan yang kami harus lewati di masa-masa pandemi ini, dan tetap bersukacita. Sebab bukan itu ya Tuhan yang kami harapkan. Bukan itu sukacita yang menjadi bagian kami yang pasti. Sukacita dunia ini memang boleh kami nikmati selagi memang Engkau memberikannya. Tetapi ketika kami tidak mendapatkannya, kami tahu itu bukan lagi menjadi masalah. Sebab kami memiliki sukacita besar, yaitu Engkau ya Tuhan menjadi Tuhan dan Raja kami. Engkau menjadi keluarga kami, menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita kami selalu dipelihara di dalam iman dan pengharapan kepadamu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah saudara sukacita besar yang diberitakan oleh malaikat bahwa Mesias telah lahir di kota Daud. Dia adalah Tuhan yang akan memberi sukacita besar buat setiap orang yang menyambut Dia sebagai Raja di masa yang akan datang. Sebagai Tuhan dalam hidup kita hari ini yang memerintah sampai selama-lamanya. Terpujilah Yesus yang sudah berkorban, yang sudah memberikan darahnya. Terpujilah Roh Kudus yang menjadi jaminan keselamatan dan yang akan memimpin hari-hari selama kita di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pokoknya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
time no see semua. Long time no see. Halo semua, long time no see ya. Hai, long time no see. Sudah 9 bulan kita tidak bertemu dan beribadah bersama di tahun ini. Banyak hal terjadi di tahun 2020. Pandemi yang melanda seluruh dunia, menggoncang kehidupan semua orang. Dunia yang berjalan dalam kegelapan pekat telah melihat terang yang besar. Sebab hari ini telah lahir bagi kita semua Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Merry Christmas. Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.